Shalom Bapak Ibu peserta Bible Study Perjanjian Baru. Kita sudah menyelesaikan Injil Lukas. Dan pada hari ini kita mulai belajar Injil Yohanes. Injil Yohanes adalah Injil yang unik. Banyak mencatat tentang pelayanan Yesus di daerah Yudea dan Yerusalem yang tidak tercatat dalam Injil Sinoptik Matius, Markus, dan Lukas. Injil Yohanes ditulis setelah 3 Injil yang lain, sehingga di sini kita melihat Yohanes sebagai penulis tidak banyak mengulangi yang telah ditulis oleh Matius, Markus, dan Lukas. Yohanes menulis sesuatu yang berbeda yang tentunya melengkapi Injil Sinoptik serta menyempurnakan rahasia kepribadian Yesus. Tujuan penulisan Injil Yohanes dapat kita baca di dalam Yohanes 20 ayat 31 yang berkata, "Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya." Penulis rindu melalui catatannya orang yang tidak percaya Yesus sebagai Mesias Anak Allah menjadi percaya dan juga menguatkan iman orang yang sudah percaya. Injil Yohanes dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu yang pertama dari pasal 1 sampai pasal 12 berbicara tentang kisah penjelmaan dan pelayanan umum Yesus yang disertai 7 tanda, 7 ajaran, dan 7 pernyataan "Aku adalah". Lalu bagian yang kedua di pasal 13 sampai pasal 21 berbicara tentang Yesus yang memusatkan perhatian pada murid-muridnya sebagai inti dari umat perjanjian baru. Nah, itu nanti kita akan belajar bersama-sama ya. Nah, itulah sekilas tentang Injil Yohanes. Sekarang mari kita mulai dengan Yohanes pasal pertama. Yohanes pasal pertama tentang firman yang telah menjadi manusia. Ayat 1 berkata, "Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah." Di sini penulis memperkenalkan Yesus sebagai firman. Dalam bahasa Yunaninya logos, firman yang bersama-sama dengan Allah. Jadi, Yesus telah ada dan bersama-sama dengan Allah, dan Yesus itu adalah Allah. Di dalam ayat 2, Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Kembali penulis menekankan bahwa Ia, yakni Sang Firman atau Yesus, pada mulanya atau dari awal atau sejak awal bersama-sama dengan Allah. Berarti Yesus itu bukan ciptaan Allah, tapi Yesus adalah Allah yang telah ada sejak semula. Ada orang yang meragukan Yesus sebagai Allah. Di sini kita belajar dan sungguh-sungguh mengimani bahwa Yesus itu adalah Allah. Jadi jangan terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ayat 3, "Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan." Segala sesuatu dijadikan oleh Dia yang adalah firman. Firman menjadi pelaku dalam penciptaan. Melalui firman, karya penciptaan Allah dilakukan. Semua yang ada tergantung pada Sang Firman. Dikatakan, tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi betapa pentingnya peranan Sang Firman. Itulah Yesus Kristus. Ayat 4-8 berkata, "Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia.
Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Yohanes memberitahukan bahwa kehidupan sejati ada di dalam Yesus. Yesus sebagai terang datang untuk menerangi dunia yang gelap atau dunia yang jahat dan penuh dosa. Dunia dikuasai oleh iblis, namun iblis tidak dapat menguasai atau tidak dapat mengalahkan Yesus. Bagi orang yang memiliki terang, memiliki Yesus dalam hidupnya. Dan bagi orang yang memiliki Yesus, pastinya memiliki karakter Yesus dan kuasa Yesus. Kita sering berkata, "Aku memiliki Yesus." Tapi sudahkah saudara dan saya memiliki karakter Yesus dan kuasa Yesus dalam hidup ini? Pastinya saudara dan saya tahu karakter Yesus. Pertanyaan refleksi buat kita. Sudahkah kita menghidupi karakter Yesus? Sudahkah orang lain melihat karakter Yesus di dalam hidup kita? Atau sudahkah orang lain terberkati oleh karakter Yesus dalam hidup kita? Ataukah hidup kita yang katanya memiliki Yesus membuat orang lain terluka atau tersakiti? Biarlah melalui pembelajaran hari ini kita melihat ke dalam diri ini dan mulai mengaplikasikan karakter Yesus. Karakter yang memberkati orang lain. Selanjutnya ditulis oleh penulis yaitu Yohanes. Ada seorang yang diutus untuk menyaksikan tentang kehadiran terang dengan tujuan supaya orang-orang Israel percaya. Yohanes adalah utusan. Dia bukanlah terang itu. Yang saya maksudkan di sini, Yohanes bukan penulis Injil Yohanes ya, tetapi Yohanes Pembaptis. Di ayat 9 dikatakan, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ya, itu di dalam ayat 9 sampai 10 ya. Kehadiran Yesus sebagai terang tujuannya menerangi setiap orang yang ada di dalam dunia. Tetapi orang-orang itu tidak mengenalnya, bahkan menolaknya. Ayat 12 dan 13 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Yang menerima Yesus diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ada keterhubungan antara Allah dan anak-anaknya. Orang-orang yang percaya kepada Kristus diperanakkan bukan secara jasmani, tetapi secara rohani. Istilahnya dilahirkan kembali dari roh. Pertanyaan refleksi bagi kita. Sudahkah kita benar-benar dilahirkan kembali dari roh, sehingga kita bisa disebut anak-anak Allah dan memiliki hubungan dengan Allah?
Jangan sampai kita selama ini hanya menjadi orang beragama Kristen karena orang tua kita Kristen. Jika itu yang terjadi, maka sesungguhnya kita belum menjadi anak-anak Allah. Untuk menjadi anak-anak Allah, perlu percaya dan menerima Yesus secara pribadi, seperti yang kita baca di dalam ayat 12 tadi. Ayat 14, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus Sang Firman yang adalah Allah berinkarnasi menjadi manusia dan tinggal di antara manusia. Percaya dan menerima Yesus berarti percaya dan menerima kehadirannya sebagai Allah sejati dan manusia sejati. Kita bersyukur karena kita memiliki Yesus sebagai manusia sejati yang dapat merasakan pergumulan dan keadaan kita sebagai manusia, sekaligus Dia adalah Allah yang sanggup menolong kita dalam segala situasi kehidupan kita sebagai manusia, terutama dalam hal kebutuhan kita akan keselamatan. Yesus menjelma menjadi manusia supaya manusia yang berada dalam kegelapan atau kuasa dosa memperoleh terang yang menghidupkan atau keselamatan atau kehidupan kekal. Dalam ayat 15-18 dikatakan, Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Kesaksian Yohanes tentang siapa Yesus. Yesus terlahir setelah Yohanes, namun Yohanes menyatakan bahwa Yesus telah ada sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah yang telah ada, yang menjelma menjadi manusia untuk tinggal di antara manusia, membawa kasih karunia dan kebenaran. Dalam hukum Taurat Musa, seseorang akan memperoleh kasih karunia pengampunan dosa dengan membawa korban binatang. Kini kehadiran Yesus membawa kasih karunia dan kebenaran yang terus-menerus bagi semua orang yang menanggapi kasih karunia yang telah disediakan. Jadi kasih karunia yang telah disediakan itu perlu direspon untuk kita boleh mengalaminya. Kita bersyukur karena kehadiran Yesus di antara kita memberikan kasih karunia dan kebenaran. Kita diselamatkan karena kasih karunia, bukan karena usaha kita. Kebenaran di dalam Kristus memerdekakan kita dari semua yang salah yang ada di dalam diri kita. Pertanyaan refleksi bagi kita. Sudahkah kita menanggapi kasih karunia keselamatan yang diberikan Yesus? Dan sudahkah kita menghidupi kebenaran dalam Kristus yang membuat hidup kita makin benar? Saya ajak kita semua, mari, jangan puas hanya dengan menjadi orang Kristen, tapi jadilah orang Kristen yang sudah menerima kasih karunia keselamatan dalam Kristus, dan teruslah bertumbuh dalam kebenaran. Kesimpulan di bagian ini, Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia adalah Allah sejati dan sekaligus manusia sejati. Dia menjadi manusia untuk memberikan terang yang menghidupkan
dan menyelamatkan. Menyelamatkan mereka yang hidup dalam kegelapan dengan cara merespon kasih karunia yang disediakannya. Selanjutnya kita lihat sekarang Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Di situ dikisahkan tentang Yohanes Pembaptis yang memberi kesaksian tentang dirinya. Ketika Yohanes mulai melakukan tugasnya, maka ada beberapa imam, orang Lewi, dan beberapa orang Farisi dari Yerusalem yang diutus untuk menanyakan siapa sih Yohanes ini. Tentang apa yang dilakukan oleh Yohanes, mereka menyangka bahwa Yohanes adalah Elia yang diutus untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias. Atau apakah Yohanes ini sang Mesias yang akan datang? Nah, terhadap pertanyaan mereka, Yohanes menjawab bukan. Nah, mengapa mereka menyangka bahwa Yohanes adalah Elia? Karena mereka tahu apa yang dikatakan dalam Maleakhi pasal 4 ayat 5 dan 6 yang berkata, "Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu." Ayat 6, "Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah." Rupanya mereka gagal paham ya dengan ayat ini. Yang dimaksud ayat ini adalah seorang nabi yang kuasanya sama dengan kuasa yang bekerja pada diri Elia yang datang untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan dengan cara menyerukan pertobatan agar mereka tidak dibinasakan atau dimusnahkan. Sesuai dengan perkataan malaikat kepada Zakaria ketika diberitahukan kepadanya tentang kelahiran Yohanes. Nah, hal itu dapat kita baca dalam Lukas 1 ayat 17 yang berkata, "Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia." Yohanes terlahir dengan tugas khusus, yakni mempersiapkan jalan kedatangan Sang Mesias. Yohanes menjawab siapa dirinya. "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan," seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Nah, ini terdapat juga di dalam Yesaya pasal 40 ayat 3. Nah, mendengar jawaban Yohanes bahwa ia bukan Elia dan juga bukan nabi yang akan datang, mereka mempertanyakan lagi, "Nah, kalau gitu, mengapa kamu membaptis?" Nah, jawabnya ada di dalam ayat 26-27. Yohanes menjawab mereka katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal." Ayat 27, "Yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Yohanes menunjukkan perbedaan antara dirinya dengan Sang Mesias. Yohanes membaptis dengan air, tapi Sang Mesias akan membaptis dengan Roh Kudus. Nah, itu bisa kita baca nanti di dalam ayat 33. Yohanes sangat meninggikan Sang Mesias dan merendahkan dirinya. Yohanes berkata bahwa ia tidak layak untuk membuka tali kasutnya. Di ayat 29-34, kembali Yohanes menyaksikan tentang siapa Yesus. Yohanes mencatat bahwa setelah ini Yohanes yang saya maksudkan, Yohanes Rasul ya, penulis ya. Penulis mencatat bahwa setelah terjadi percakapan dengan utusan dari Yerusalem, keesokan harinya Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis yang penuh dengan Roh Kudus, ketika melihat Yesus datang kepadanya menyatakan bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes ditugaskan untuk menyatakan Mesias kepada kaum Israel.
Dan Yohanes menyaksikan bahwa kepadanya telah diberitahukan di ayat 32 dan 33 yang berkata, dan Yohanes memberi kesaksian katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Ayat 33, dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Yesus anak domba Allah yang tidak bercacat, yang siap untuk dikorbankan demi dosa dunia. Yesuslah Sang Mesias yang datang untuk menghapus dosa dunia. Kalau Yohanes membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan, maka Yesus inilah yang telah ditetapkan untuk membaptis dengan Roh Kudus. Nah, tadi kita sudah baca di ayat 34 yang mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis menyaksikan, di ayat 34 setelah Yohanes Pembaptis berkata di ayat 33 bahwa Yesuslah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Di ayat 34 dia berkata bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, apa kesimpulan yang bisa kita pelajari dari ayat ini? Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Yesus adalah pembaptis dengan Roh Kudus dan Yesus adalah anak Allah. Pertanyaan refleksi bagi kita, siapa Yesus buatmu? Apakah dia hanya pribadi yang bisa memenuhi kebutuhan? Ataukah dia satu-satunya pribadi yang menghapus dosa kita? Atau satu-satunya juru selamat buat kita? Lalu adakah kerinduan dalam diri kita untuk mendapatkan baptisan Roh Kudus? Benarkah kita mengakui Yesus sebagai anak Allah? Selanjutnya kita melihat ayat 35 sampai 51. Murid-murid yang pertama. Ayat 35 sampai 42 bicara tentang Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah kepada 2 orang murid yang mengikuti dia. Lalu 2 orang muridnya tersebut meninggalkannya dan mengikut Yesus. Mereka serius mengikut Yesus. Kemudian mereka pun menyaksikan tentang Yesus sebagai Mesias. Nah, salah seorang murid Yohanes Pembaptis itu bernama Andreas. Andreas membawa Simon, saudaranya, kepada Yesus yang adalah Sang Mesias. Lalu Yesus memberi nama baru kepada Simon, yaitu Kefas atau Petrus. Nah, di Galilea, Yesus bertemu dengan Filipus dan memanggilnya untuk mengikut dia. Lalu Filipus mengajak Nathanael, temannya, kepada Yesus. Yesus mengenal Nathanael secara detail, sehingga Nathanael yang tadinya ragu-ragu percaya kepada Yesus, berkata seperti di dalam ayat 49. Kata Nathanael kepadanya, kepada Yesus maksudnya ya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Nah, kepada Nathanael, Yesus berjanji di dalam ayat 50. Berkata seperti ini, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Di ayat 51, lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Nah, Bapak Ibu nanti bisa membaca ya dari ayat 35 sampai 51 tentang kisah ini. Nah, yang jelas Tuhan Yesus ketemu dengan Filipus. Filipus percaya bahwa Yesus adalah Mesias, lalu dia ngajak temannya Nathanael untuk ketemuan dengan Yesus. Tetapi pertamanya Nathanael ragu-ragu, tetapi pada akhirnya dia mengakui bahwa Yesus
adalah anak Allah. Ya, dia tadi sudah berkata di dalam ayat 49 kan ya, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Nah, Bapak Ibu, bagi yang ragu-ragu dan percaya seperti Nathanael, Tuhan Yesus berjanji bahwa dia akan melihat hal-hal yang lebih besar lagi dari itu. Nah, pertanyaan refleksi bagi kita. Sudahkah kita seperti Andreas yang berani menyaksikan dan membawa saudaranya kepada Yesus? Ya, tadi kita kan belajar Andreas membawa Simon kepada Yesus. Atau sudahkah kita seperti Filipus yang membawa temannya kepada Yesus? Nah, dari sini kita belajar ya untuk menyaksikan dan membawa keluarga kita kah, ataukah itu teman-teman kita kepada Yesus. Bapak Ibu, semua orang membutuhkan Yesus. Mari kita menyaksikan Yesus kepada mereka. Pengalaman perjumpaan dengan Yesus mendorong para murid untuk menceritakan siapa Yesus kepada orang lain. Bagaimana dengan kita? Bapak Ibu, pembelajaran kita dari Injil Yohanes pasal 1 hanya sampai di sini, dan kita akan ketemu di dalam grup diskusi, di grup WhatsApp seperti yang sudah dibagikan. Akhir kata, saya mau mengucapkan teruslah bertumbuh di dalam Yesus. Dia adalah Allah. Tuhan Yesus memberkati.